perkelahian dengan diri, dengan nilai hidup ini. Ayo kita belajar, sehingga bagaimana kita bisa menolong banyak orang yang tidak tertib dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Dan kita akan membaca ayat 19 sampai 26. Dari 2 Timotius pasal 2, 19 sampai 26. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Saya baca ayat 19, saudara baca ayat 20, terus hingga selesai 26 dari 2 Timotius pasal 2. Baik, jika saudara sudah mendapatkan, kita mulai 2 Timotius 2 dari 19 sampai 26. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jadilah seorang muda, berjalanlah sesediakan kasih dan damai bersama-sama mereka yang seluruh kepada Tuhan dan hatinya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudaraku yang kekasih, pada bagian ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan untuk peneguhan guru Injil. Ya, nah saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius menjadi sangat menarik. Dasar yang diletakkan Allah teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Istilah ini menjadi amat sangat personal. Di dalam Wahyu, ketika dikatakan Tuhan akan datang, tiap orang tercatat secara pribadi namanya, sehingga tidak ada warisan bapak pendeta kepada anak pendeta, maka anak pendeta akan masuk surga karena bapak pendeta. No, masing-masing orang personal, sehingga tiap-tiap orang secara pribadi akan bertanggung jawab kepada Tuhan, dan Tuhan mengenal tiap kepunyaannya. Nah, itu menjadi amat sangat repot kalau betul kita milik Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan kita. Ini masalah serius. Saya suka kalau Alkitab mengatakan, baik kalau engkau berkata engkau memuji Tuhan, tapi baik engkau bertanya, apakah Tuhan juga memujimu dan mencintaimu? Saudaraku, saya pikir ini memang kealpaan dalam gereja, karena kita terlalu mudah untuk mengatakan, aku mencintai Tuhan, tetapi kurang jeli, kurang tulus untuk bertanya, apakah Tuhan mencintai aku? Bagaimana aku tahu aku mencintai Tuhan? Jika engkau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itulah dikatakan, barang siapa menyebut nama Tuhan, mereka menyebut bahwa mereka milik Tuhan, mereka menyebut bahwa mereka pelayan Tuhan, dikatakan haruslah dia meninggalkan kejahatan di dalam kehidupannya. Kejahatan tidak sama dengan merampok bank, kejahatan tidak sama dengan membunuh orang, kejahatan tidak selalu identik dengan hal-hal keras yang disebut di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Bukan. Tapi kejahatan adalah sesuatu yang tidak memenuhi standar minimal Allah, sesuatu yang tidak tepat seperti apa yang Allah kehendaki. Jikalau kita memanah kepada satu titik, syuk, titik itu kecil setengah mati, titik cak, harus nancap tepat. Kalau meleset sedikit, itu sudah tidak memenuhi standar, itu namanya kejahatan. Sehingga presisi di dalam tingkatan yang menjadi gugatan Allah sangat serius dalam keimanan kita. Karena itu kekristenan bukan barang mainan dan barang rongsokan. Kekristenan bukan sebuah tumpukan kegiatan. Tidak ada hebatnya Bigman Sirait dengan setumpuk kegiatannya. Tidak ada luar biasanya Bigman Sirait hanya karena pergi dan membangun desa di Kalimantan, lalu mau pergi ke Papua. Tidak ada hebatnya kalau ia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dimanapun, tidak menjadi terlalu luar biasa, dia tidak memikirkan kesehatannya, dilayaninya Tuhannya. Tuhan pun akan muak melihat dia kalau hatinya tetap miliknya dia sendiri. Oleh karena itulah saudara,
Kesadaran ini yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita, sehingga kita semua berlomba-lomba dengan semangat sama untuk melayani dan menyenangkan Tuhan itu. Di sini menjadi perkelahian sengit. Bagaimana kita berkelahi dengan diri kita sendiri sebagai musuh terbesar yang harus kita kalahkan. Oleh karena itu dikatakan bagaimana setiap kita ditaruh di dalam rumah Tuhan menjadi perabot-perabot Tuhan. Maka dikatakan di dalam rumah itu ada perabot yang terbuat dari emas, ada perabot yang terbuat dari perak, tetapi ada juga dari tanah, dari kayu. Yang pertama itu dipakai untuk maksud-maksud mulia, yang kedua dipakai untuk maksud-maksud kurang mulia. Pakai sih. Kayu kepakai. Tanah liat dipakai untuk apa? Maksud kurang mulia. Tapi emas itu maksud mulia. Itu sebab emas ada di ruang tamu ditaruhnya, dipajangnya di tempat di mana semua orang bisa melihat dan mengaguminya. Tapi tempayan cukup taruh di depan untuk membasuh kaki. Kayu ditaruh untuk diduduki atau diinjak. Tetapi emas dan perak tidak. Dia ada di tempat di atas, di posisi paling terhormat. Nah, saudara-saudara, saya suka istilah yang dipakai oleh Paulus mengingatkan kepada Timotius. Di dalam hidup pergumulan kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi perabot. Jangan hanya pengen dan puas menjadi perabot tanah liat dan perabot kayu. Tapi bagaimana kita menjadi perabot emas dan perak itu? Ini harus menjadi pergumulan kita. Nah, inilah pertandingan sengit dalam keimanan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa menjadi mulia? Pakai apa? Dipakai untuk tujuan mulia, yaitu emas tadi, yaitu perak tadi. Bukan sekedar ada di dalam gereja, namun kita hanya tanah liat, namun kita hanya kayu. Lalu kemudian mungkin dalam tanda petik seperti orang rendah hati, saya enggak apa-apa lah, tanah liat juga oke, kayu juga oke. No. Ini bukan tentang kau lalu pikir tanah liat oke ataupun kayu oke. Ini tentang Tuhan yang mau engkau dan aku jadi emas dan perak di kehidupan ini. Bukan jadi emas dan perak untuk kita berbesar diri dan sombong. Ingat tadi, bukan. Karena yang dimuliakan bukan kita, tapi Tuhan. Jikalau kita emas, jikalau kita perak, termuliakanlah Tuhan yang hidup kita. Bukan kitanya yang dimuliakan. Karena kita hanya alat pajangannya Tuhan. Kita hanya untuk kepuasan Dia. Kita hanya hambanya yang harus melakukan apa yang dikehendakinya. Maka pilihlah yang mulia karena Dia sang mulia, yang menuntun membimbing kita di kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan kalau seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, disitulah dia dipakai untuk maksud yang mulia. Karena itu kurangilah berbagai hal di dalam kehidupan berjemaat kita. Bagaimana kemudian kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk tiap bagian yang harus kita kerjakan. Majelis bertanggung jawab, tapi jemaat juga bertanggung jawab. Sistem di dalam kehidupan gereja yang kemudian dianut dalam sistem gereja reformasi, kita mengikuti jejak Alkitab. Maka di dalam gereja reformasi ada sekelompok orang mengurus rumah Tuhan, namanya majelis. Itu sebab disebut majelis jemaat. Majelis jemaat terdiri dari pendeta, guru Injil, maupun penatua. Penatua periodikal. Kita ambil per 3 tahun satu periode. Bisa diperpanjang 2 kali berturut-turut dan harus off 1 periode. Baru jadi majelis lagi. Tetapi kalau guru Injil, pendeta, bukan periode. Mereka terus sampai mereka mati atau dipecat tidak hormat. Karena mereka melakukan tindakan yang salah, lalu rapat majelis memutuskan dia tidak boleh dan harus dicoret. Itu sudah kesalahan terberat. Karena itulah menjadi sistem yang luar biasa. Nah, sekelompok majelis inilah duduk bersama berdiskusi memikirkan gereja mau kemana. Karena itu majelis jemaat yang penatua tidak bisa dengan enteng bilang, itu kan urusannya pendeta, urusannya guru Injil. No, itu urusan bersama. Tanggung jawab bersama. Sehingga semua orang berlomba-lomba melakukan. Tetapi pendeta tidak bisa duduk tenang lalu bilang, itu kan urusannya penatua. Tetapi bagaimana semua saling mengisi dan saling melengkapi. Sehingga semua berusaha menjadi barang emas, barang perak, dan bukan tanah, bukan kayu, apalagi tanah liat. Nah, di dalam kompetisi seperti ini, saya mulai membayangkan gereja akan jadi gereja yang luar biasa sekali. Nah, itu yang dialami oleh para rasul ketika mereka mengangkat 7 orang membantu mereka dalam pelayanan. Maka pelayanan meja, pelayanan para janda miskin tidak terabaikan. Semua orang tahu dirinya, tahu menempatkannya, dan tahu bagaimana memainkan perannya. Ya, bukan berlomba-lomba bagaimana ke depan. Tuhan akan memakai tiap orang. Tidak perlu dia menawarkan dirinya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam sistem seperti ini gereja harus berjalan. Sehingga majelis inilah rapat mewakili jemaat. Kalau zaman dulu kita sudah bilang kemarin di dalam seminar, bukan dipilih 12 orang
Kalau ditentukan lalu pernah juga 19 orang. Kita sekarang menentukan berapa orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak mungkin kita memiliki majelis yang banyak untuk pekerjaan yang kecil. Tetapi tidak bisa untuk pekerjaan besar majelisnya terlalu sedikit supaya mudah diatur. Bukan kebutuhannya itu. Tapi bagaimana ritme yang pas, saling mengawasi dan saling mencermati. Kita gereja baru belajar jauh dari ideal. Saya selalu bilang, kita belum seperti yang Alkitab mau. Terlalu banyak prasyarat Alkitab yang kita mesti perhatikan. Tapi kita sadar bahwa kita sedang terus berproses belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Di gereja kita, Gereja Reformasi Indonesia, tidak ada aset atas nama pendeta. Semua harus atas nama gereja. Ya. Itu prinsip bahkan sebelum kita resmi merumuskan anggaran dasar. Itu sebab ketika ada seorang menyumbang kepada rekening saya pribadi uang untuk membeli satu ruko itu sekarang pakai nama gereja. Ya. Karena saya tidak mau ada bekas sedikit pun ketika aku mati yang tidak beres. Ini penting di dalam prinsip keimanan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, disinilah kita harus tumbuh kembangkan dan bagaimana membangun semangat pelayanan yang utuh itu. Di sini kita perlu untuk masing-masing dengan presisi memperhatikan supaya kita tidak mengambil keuntungan dari pelayanan karena kita sudah menerima keuntungan besar waktu jadi pelayan. Perhatikan kalimat saya. Jangan pernah mengambil keuntungan waktu engkau jadi pelayan karena engkau sudah memperoleh keuntungan besar dijadikan Tuhan seorang pelayan. Kalau betul engkau pelayan Tuhan. Tidak ada yang lebih membahagiakan dalam hidup ini kecuali menjadi hambanya yang disuruhnya, diperintahnya melakukan kehendak. Apalagi yang kita mau cari dari hidup ini kecuali mengabdikan seluruh hidup kita kepada Dia yang sudah menebus dosa kita. Nah, panggilan ini harusnya menyemangati diri kita, yang menjadi kuat di dalam batin kita. Karena itulah bagaimana kita hidup menjadi tujuan mulia. Bagaimana menjadi emas, menjadi perak, dan bukan tadi kayu apalagi tanah liat itu. Mari kita berkelahi. Karena itu belajarlah untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau saya berpikir apa yang saya mau, ini baik buat anak-anak yang baru dari teacher college. Ya, sekolah di Jakarta kelihatan gengsi dan keren tinggi, bukan? Lalu kembali ke Kalimantan, godaan Jakarta pasti selalu ada. Facility dan gaya hidup yang luar biasa. Itu pasti besar. Ya. Secara trik sebetulnya lebih bagus anak Kalimantan kita sekolah juga di desa, lalu pokoknya jangan tahu kota supaya jangan tergoda. Lebih gampang ya. Taruh saja di desa, cari yang desa-desa saja. Supaya nggak tahu kota. Tapi itu kejahatan yang mengerikan. Karena kita mau semua orang bertumbuh menguasai kota untuk bisa membangun desa. Bagaimana mau bangun desa kalau tidak bisa kuasai kota? Jadi tidak perlu diisolasi. Karena saya percaya yang murni batinnya pasti tetap terjaga oleh cinta kasih Tuhan. Jikalau hari ini Bigman Sirait memenuhi tawaran, maka kira-kira tahun 2000-an, 13 tahun yang lampau, saya dan keluarga sudah tinggal di Düsseldorf. Kami akan ada di Jerman dengan fasilitas yang menyenangkan. Ya, saya akan tinggal di sana. Anak-anak saya masa depan secara manusiawi akan jadi lebih mudah, bukan? Tapi andai kata aku mendengar selera manusiaku dan tawaran yang menarik itu, maka tidak akan pernah Tuhan memakai aku untuk menjalankan apa yang bisa kita jalankan di Indonesia, yang bagiku jauh lebih terhormat dari sekedar sebuah hidup yang mapan dan nyaman. Saya sudah hitung kalau saya ada di Eropa, di Düsseldorf, bukan hanya Düsseldorf butuh saya, seluruh pergi se-Eropa, saya akan menjadi orang yang patut diundang dan terus berkeliling. Berapa bodohnya kalau aku ada di situ dan tidak mendengar suara Allah. Karena itulah penting untuk mengerti kehendak Allah. Tapi kalau saya bilang saya akan diundang, karena memang saya banyak menolak undangan. Saya nggak bilang saya akan diundang, padahal saya memang nggak pernah diundang. Itu kan memalukan. Ya. Kalau saya bilang saya bisa menerima uang yang sedikit, karena ada tawaran uang yang banyak, tapi saya memang tolak. Kalau tidak ada tawaran banyak, saya bilang saya cuma terima sedikit, apa ukurannya? Itu juga tidak menjadi benar. Nah, oleh karena itulah di dalam pemikiran kehambaan kita, bagaimana belajar menjadi emas tidak sederhana. Hari ini aku harus berdiri dan berkata, aku bersyukur pada Tuhan menolongku untuk ada di tempat yang pas. Dan tidak sekedar mendengarkan apa yang menjadi keinginanku. Dan aku berdoa Tuhan terus tolong aku, pimpin, supaya terus berjalan di jalan yang menjadi kehendak. Mudahkah? Nggak gampang. Saya juga manusia mengalami jatuh bangun. Karena itulah di dalam kehambaan kita, tanya Tuhan mau kita jadi apa.
Bukan saya mau apa lalu abaikan dan minta Tuhan buat saya begini. Seringkali kita harus ada di tempat yang kita tidak suka. Saya harap semua hamba Tuhan mengerti bagian itu. Saya harap majelis semua mengerti bagian itu. Saya harap semua orang Kristen mengerti bagian itu. Ada di tempat yang kita tidak suka, tapi kita harus ada di sana. Rasanya jengkel kalau urus ini. Rasanya kesel, tidak dihargai begini dan begitu. Ngapain? Tetapi ketika Tuhan taruh kita di satu tempat, Tuhan tidak pernah menaruh kita tanpa tujuan dan maksud. Termasuk peristiwa yang tidak enak pun seringkali menjadi alat asah bagi kita untuk menjadi seperti apa yang Dia kehendaki. Saya menemukan diri ternyata saya cukup besar kepala. Saya menemukan diri ternyata saya cukup keras. Saya menemukan diri ternyata kadang saya cukup sombong lewat berbagai peristiwa. Maka ketahuilah aku, sebetulnya aku tidak persis seperti yang Tuhan mau. Belajar lagi. Saya menemukan diri ternyata saya bukan terlalu suami yang luar biasa hebatnya. Saya bukan ayah yang terlalu hebatnya. Ketika anakku mengajukan protes, dan aku pikir mereka betul. Ketika mereka tidak selalu sependapat. Maka aku harus belajar dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itulah kita belajar. Kebahagiaan seorang hamba Tuhan ketika dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Ketika tangan kita dipakai Tuhan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang lain di dalam proses pertumbuhan. Anak-anak kita yang tadi digambar di wisuda ini bukan baru wisuda ya. Mereka sudah sebetulnya dulu lulus dari teacher college, sudah mengajar di Kalimantan. Tetapi pada waktu itu belum sudah. Sekarang mereka kembali di wisuda, mereka double degree yang dari teacher college. Bahwa yang mengirim mereka sekolah, salah satunya Bigman Sirait, tidak pernah menjadi seorang guru. Saudara bisa mengerti maksud saya? Biar Tuhan pakai engkau menciptakan yang lebih besar daripada diri. Maka anak-anak yang sudah lulus harap mengerti. Saya bukan doktor di bidang pendidikan, jangan bilang untuk master pun, S1 pun tidak. Tetapi melahirkan pendidik-pendidik. Saya tidak terlalu peduli dengan apa yang aku dapatkan, tapi penting apa yang bisa aku berikan. Semoga kita terpatri dalam batin bagaimana berkelahi dalam hidup ini untuk memenangkan zaman ini. Kalau semua kita berpikir rame-rame apa yang bisa aku dapatkan, apa yang bisa aku inginkan, apa yang bisa aku miliki, ya semua kita asik-masik dengan diri kita sendiri. Kita hanya akan memikirkan diri kita, tidak lagi kontribusi kita. Hidup kita adalah apa yang bisa kita kontribut, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Karena Tuhan pasti akan mencukupkan itu. Disitulah berlaku cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itulah diingatkan, hai engkau hamba-hambaku, kata Alkitab. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Itu sebab di dalam gereja, musuh kita adalah di luar gereja. Banyak orang belum kenal Tuhan. Tetapi gereja sekarang terlalu sibuk mengurus urusan internal, tidak sempat keluar. Kita terlalu sibuk mengurus urusan relasi antar kita yang memang tidak pernah kunjung usai, karena itulah seni kehidupan. Dan kita berkutat di sana, padahal di luar sana terlalu banyak yang membutuhkan. Ini pertandingan kehidupan tidak sederhana. Satu pembantu saya di rumah yang datang pulang hari, kemarin suaminya berangkat untuk cari kerja ke Malaysia. Lalu kemudian dia cerita-cerita, aduh, ini saya mesti suruh nelpon, saya belum sempat lagi tanya dia, kenapa? Suami saya katanya ada masalah di sana, Pak. Tapi apa masalah belum tahu, Pak. Udah kamu telepon? Telepon ya, saya pikir saya mau lihat ada masalah apa, karena memang sebetulnya saya udah ingetin jangan pergi, karena statusnya sebetulnya gelap. Ini jadi pegawai gelap lalu ke Malaysia, ini kan berat setengah mati. Ya. Saya cuma mulai pikir-pikir lagi apa. Suami kamu bisa apa? Bisa nyetir? Gak bisa. Bawa motor bisa. Saya udah mulai pikir-pikir. Terus saya ambil juga, ribet juga saya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa digarap? Saudaraku yang kekasih, ketika kita memikirkan itu tambah jadi beban. Padahal dia bukan siapa-siapa. Cuma istrinya, pembantu harian di rumah saya, datang pagi, pulang siang untuk cuci dan setrika. Satu pembantu kita yang tetap ada di rumah. Ya, itu anaknya yang kita sekolah. Oleh karena itu saya pikir-pikir, tetapi kalau ada waktu, ada kesempatan, bagaimana kita berbagi rasa, mengapa tidak? Karena yang satu Muslim, yang satu ini yang ke Malaysia suaminya justru Kristen. Bagaimana untuk menggarap ini? Saudara-saudara,
Tidakkah kita terlalu sibuk menjalankan tugas di gereja dengan segala kegiatan kita, tapi tidak dalam keseharian kita? Kekristenan kita kadang-kadang hilang. Karena itu jadi pergumulan yang sungguh serius kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kita mengejar keadilan? Keadilan adalah apa yang Tuhan tetapkan. Apa yang Tuhan tetapkan? Jikalau ada orang lapar di sekitarmu, beri dia makan. Itu adil. Kalau kau punya makanan dan kau tidak tolong orang lapar, engkau tidak adil. Keadilan Tuhan adalah menciptakan kebercukupan. Saya suka ketika Paulus bilang, "Hai kau yang kaya, beri kepada yang miskin." Bukan supaya miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin. No, supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan. Menciptakan keseimbangan ini yang tidak sederhana, saudaraku. Ini nggak gampang. Tapi kalau kita hanya berteriak tapi tidak bekerja, lalu mau jadi apa? Tapi kalau kita bekerja, ya energi, keringat, ya capek. Tapi harus. Kita tidak bisa duduk berpangku tangan. Karena itu marilah kita berlomba melakukan apa yang semestinya. Supaya kita setia di dalam pelayanan kita. Setia itu ada dua aspek, kuantitatif maupun kualitatif. Saudara datang tiap hari Minggu ke gereja, itu setia. Kuantitatif, tapi bukan Tuhan mau itu. Kualitatif, kualitas dalam kesetiaanmu datang. Setiakah engkau beriman kepada Tuhan? Setiakah engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Itu yang Tuhan tuntut. Itu sebab dia mengkritik orang-orang Yahudi yang setia beribadah dalam tanda petik. Tidak pernah satu sahabat mereka absen. Tapi Tuhan bilang apa? Yesus bilang, percuma bangsa ini beribadah padaku dengan mulut bibirnya, hatinya jauh dari aku. Mereka yang melakukan perintah-perintah manusia. Itu juga ucapan Yesaya di zamannya. Kritik keras dari Allah terhadap umat. Karena itu mari kita setia dalam kuantitas, tapi jangan lupa kualitas. Penting apa kata Tuhan tentang kita. Kalau orang bilang kepada kita, wah kamu baik, bisa jadi motifnya macam-macam ya. Dia bilang kita baik karena kita suka bagi dia uang. Siapapun bisa kita beli untuk memuji kita. Tapi Tuhan mana bisa kita lakoni. Sebaliknya ada orang caci, kau maki, kau jelek, difitnah segala macam. Tapi sejatinya yang orang yang baik, itu yang mesti. Tapi orang puji kamu pada Tuhan tidak suka kamu, itu yang bahaya. Alangkah indahnya kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Lalu lambat laun kita bisa menerima rezeki, hormat orang kepada kita karena perilaku hidup kita. Puji Tuhan, itu yang paling membahagiakan. Maka rezeki yang paling besar dalam hidup tiap orang percaya adalah kehormatan yang bisa dilakukannya karena kesetiaan yang ada pada dia. Bagaimana kasih dan damai yang terus ada di dalam kehidupan kebersamaan kita. 10 kepala jemaat, 10 beda-beda, 10 perilakunya, 10 tipenya. Dan kita bisa ribut satu sama lain, bukan? Tetapi di sini kita belajar mengerti kehendak Allah. Ya. Jangan pernah membenarkan diri, tapi belajar untuk mengkoreksi diri. Saya selalu mengandut prinsip. Kalau ada orang memfitnah saya akan periksa betul. Lalu saya akan cari, ya, kalaupun dia 90% salah, ada 10% benarnya. 10 itu yang bisnisku. Ada benarnya juga. Yang 10-nya itu perbaiki. 90-nya pinta mah, nggak apa-apa. Ya, itu berarti memang nggak betul. Yang 10-nya betul. Ya, saya mesti berubah dong untuk yang 10. Tapi jangan gara-gara yang 90 lalu aku lupa bahwa 10 itu ada benarnya. Kenapa ya ada celah? Kenapa kalau bang, oh di sini ya, oh di sini ya, oh begini ya. Kita belajar. Tapi udah begitu pun belum tentu kemudian kita jadi benar. Enggak, saudara. Karena berubah tidak sekedar minat. Untuk menjadi baik bukan sekedar ingin. Kita butuh pertolongan Tuhan, bukan Roh yang akan memampukan kita. Karena itulah pergumulan kehidupan kita berjalan sangat serius dan berpacu dengan waktu. Di sini kita kejar-kejaran. Itu sebab dikatakan hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Ya, kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Hindari hal-hal yang nggak penting. Urusan kecil kenapa mesti digedein? Kenali tiap temanmu. Dia ngomong kasar, Pak, please. Memang tipe dia begitu. Sampai jungkir balik pun kalian tidak bisa ngarap si Bikman Sirait ini ngomong seperti Jawa Solo. Kalau aku ngomong Jawa Solo, mati aku besok. Ini aku gayaku. Tapi bukan kurang ajar. Ya. Ada satu orang bilang, aduh dengar Pak Bikman khotbah kayak marah-marah. Terlalu kasar ngomongnya. Kurang hamba Tuhan. Saya kuping saya lucu juga ya. Lalu dia ngasukin ke saya, lo kenapa? Iya Pak, maksudnya Bapak ngomong lembut lah, beginilah, begitu. Kalau begitu gini.
Ada usul yang bisa kuterima, ada usul yang harus kukatakan. Aku nggak bisa terima. Kalau kau suruh aku lemah lembut, susah. Ya. Kalau terlalu lambat, aku jadi lambat berpikir. Ini aku. Tapi kalau ada yang salah, misalnya nggak sopan, kurang ajar, aku mau berubah. Tapi memenuhi semua mana bisa, saudara? Harus gini dong, harus gini dong. Nanti dulu. Kalau yang prinsip boleh. Tapi yang sekunder ya udahlah, kita nggak usah ribut. Yuk belajar yuk. Karena kalau yang sekunder kita ributkan, akhirnya jadi primer persoalannya. Ya, sudah primer persoalannya selesai, kita bubar. Padahal nggak tahu apa yang diributkan. Yang jelas yang bertepuk tangan ya setan. Happy setan. Berhasil memecah belah semua. Kalau saya diberi tugas oleh majelis, saya mesti perhatikan tugas saya baik-baik. Kalau saudara diberi tugas orang lain, hargai orang lain. Biarpun dia lebih muda dari kita, dengarkan dia. Karena dia punya posisi untuk memberikan instruksi. Dengarkan dia. Kalau enggak ya jangan ada kita di situ kan. Kan itu hidup. Saya kalau ngajar ke sekolah minggu, lalu sekolah minggu kasih tahu, Pak nanti gini-gini. Ya saya mesti ikut sekolah minggu dong. Mana boleh saya melakukan semuanya. Enggak, saya pendeta jangan diatur-atur. Enggak bisa. Saya mesti hargai guru sekolah minggu. Kemana kita masuk? Bagaimana kita mau melakukan semua? Disitulah kita menemukan kedewasaan. Tidak penting kolektemu paling banyak di gereja ini, tapi penting rendah hatimu bagaimana melayani Tuhan bersama. Jadi jangan karena aset kita besar lalu anak lain kita tidak hargai. Padahal dia benar, dengarkan dia. Tapi kalau kita datang lalu kurang dihormati padahal kita cukup berjasa, kadang memang menyakitkan. Tapi demi Tuhan yang hidup, yang bijak, tidak memperhitungkan. Kalau kau perhitungkan itu, aku kok tadi gini, aku kok capek sendirilah kau nanti saudaraku. Karena itulah bagaimana Alkitab mengajarkan prinsip kepada kita. Seringkali hal-hal yang sederhana sebetulnya, tapi celakanya ini yang kita lakukan. Kita terlalu ribut bicara Tuhan mati di atas kayu salib, mau membawa kita ke surga. Bagus ya, haleluya, penderitanya luar biasa. Dia datang ke dunia ini, dia tolong kita semua. Wah, itulah khotbah kita. Padahal hidup kita tidak mirip. It's a problem. Please. Kita akan jatuh karena kerikil-kerikil kecil ini. Kita akan jatuh karena kulit pisang ini. Hati-hati. Paulus dicobai, datang iblis dikocok dengan duri yang begitu berat. Tuhan izinkan. Dia berteriak, Tuhan cabutlah. Tidak anakku, cukup kasih karunia aku bagi 3 kali. Lalu dia bilang, Tuhan sekarang aku tahu. Di kelemahanku nyata kekuatanku. Nun jauh ke belakang, Ayub pun sama. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dihadapinya. Tapi yang membuat Ayub tergelincir justru bukan setan, tapi teman-temannya yang jadi setan itu. Karena teman-teman Ayub bilang, mungkin kau begini, kau begini. Lalu dia jawab. Tanpa sadar waktu dia jawab, dia sudah menjadi Tuhan untuk dirinya. Dan Tuhan marah pada dia. Urusan temanmu itu urusanku, tapi kau jangan bicara begitu. Waduh, presisi banget ya. Dan Paulus hampir jatuh di mana? Pada waktu dia dipuji-puji. Seorang yang punya roh tenung. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus merasa terganggu. Tapi untung dia tidak dengarkan pujian itu. Dia berbalik. Syarat keluar. Kaget juga ya. Lagi dipuji kok hamba Allah yang maha tinggi. Tapi dia tahu itu kerjaan setan. Ingin membuat dia besar kepala dan jadi sombong. Dan Tuhan baik. Supaya Paulus gak sombong, dikasih duri. Oh God, help me. Tapi kalau dia tolong kita minta tolong yang seru ya, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong, kita lari semua. Karena tidak suka caranya Tuhan menolong kita. Dijaganya kita, dipeliharanya kita dengan kesulitan, kesakitan yang kita nggak suka. Tapi dia penuh cinta. Karena itulah saudara-saudaraku, bagaimana dalam hidup kita belajar melakoni hari-hari kita. Tidak akan mungkin karya besar kau lahirkan kalau kau tidak punya kesetiaan dalam perkara yang kecil-kecil. Saya suka Alkitab. Setia dalam perkara kecil diberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Mulailah dari sana. Perhatikan itu. Supaya kita boleh bertumbuh dan terus berjalan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoninya seturut dengan kehendak. Hamba Tuhan dikatakan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Cakap mengajar, sabar dan dengan lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Memang jadi tidak enak juga. Tapi itulah label yang menempel pada diri kita. Dan ini menjadi tuntutan Alkitab terhadap kita. Karena itulah bertengkar istilahnya bukan berbeda pendapat ya. Bertengkar jadi ribut gitu. Berbeda pendapat itu biasa ya.
Nanti kita cari pendapat terbaik yang mana, mari kita lakoni sama-sama. Tapi kalau kemudian kita kehilangan persahabatan, nah itu menjadi sangat berbahaya. Ya. Hidup tidak mudah, hidup tidak gampang. Bagaimana menjalaninya dengan kepala dingin, mendidik orang dengan teliti, nah itu tidak sederhana. Ada orang bikin salah, sudah salah jelas pun dia nggak mau minta maaf. Saya lagi ngadapin kasus yang cukup ribet, ya. Sampai akhirnya saya mesti bereskan juga ini, supaya orang ini tahu dia salah. Bagi saya kalau dia sudah salah, ngaku salah, selesai. Akui salahmu. Kalau kau berani bikin salah, kamu sih berani akui salah, baru kamu jadi hidup yang benar. Karena maaf pun tidak boleh diberikan kepada sembarangan. Jangan beri mutiara kepada babi. Babi tidak akan pernah tahu menghargai mutiara. Pemberian maaf pun tidak akan pernah dihargai oleh orang yang tidak mengerti kebenaran dengan baik. Seni hidup kan gak gampang ya. Disinilah kita berkelahi. Disinilah kita bertanding dan bertarung. Tapi terjebak dalam keributan. Hati-hati. Di sini kita harus ramah dikatakan orang terhadap yang lain. Cakap mengajar, sabar, dengan lemah lembut menuntut orang yang suka melawan. Memang gak mudah loh. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengaruniakan kepada saya hal yang dulu saya tidak punya. Dulu aku juga paling gak sabaran kalau melihat orang sudah mau beda pendapat, mau ribut, apalagi waduh, saya ini juga bajingan khusus. Ya apapun dulu kalau lempar batu kepalanya. Itu bapakku ajarkan dari kecil. Gak bisa kau lawan, badannya besar, ambil batu. Dan pernah aku bocorkan kepala orang. Saya kelas 3 yang bocor itu kelas 6. Karena bapakku yang suruh. Bapakku kan si PM gila. Di kampung itu udah nggak ada cerita ya. Siapapun macam-macam kalau itu pukul sama dia. Itu kita dulu. Nah itu tumbuh jadi habit yang nggak bagus. Saya masuk sekolah di STM, kerjanya tiap hari juga ke langit. Sudah numpang kurang ajar pula lagi, itu istilahnya kan. Udah nggak bayar, duduk pula lagi. Orang yang bayar berdiri. Ditegur apa korektur itu kita ajak main. Kita pukulin kondektur, kan geblek juga ya. Saya pikir-pikir saya dulu nakal. Om saya kasih uang jajan sedikitnya setengah mati, nggak cukup uang jajan. Ya. Jangankan itu jajan, ongkos pun nggak cukup. Nah itulah aku pakai. Jadi kalau aku jajan dulu, aku bayar 5 perak, aku sikat 100 perak. Sisanya aku jual lagi ke temanku. Jadi untung juga aku. Tapi kasihan tukang jualan itu. Tas saya itu bisa lagi meleng, dia Fanta masuk, Coca-Cola masuk ke dalam tas. 3 botol itu, ya, botol jualin lagi kan, udah makan kue, makan apa, makan 5 ngaku 1. Dulu pengakuan dosa penting buat saya. Sehingga waktu kita belajar benar, lalu mesti nahan. Sakit tuh saudara, sakit. Kadang kayak gemeter kita nahan, udah mau marah nih, bukan gak bisa. Waduh, berat. Baru pikirku ya Tuhan, kupikirlah gampang jadi hamba Tuhan ini. Kupikirlah jadi pendeta ini cukuplah khotbah kan haleluya, aku bisa ngomong. Tapi ternyata perkelahian dengan diri, dengan nilai hidup ini. Ayo kita belajar. Sehingga bagaimana kita bisa menolong banyak orang yang tidak tertib dalam kehidupannya. Membimbing mereka. Karena Tuhan mungkin memberi kesempatan pada mereka untuk bertobat. Memimpin mereka sampai mereka mengenal kebenaran. Karena itulah tugas kita. Karena itulah peran kita. Ini yang harus kita lakukan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan kalau kemudian ada anak-anak nakal, papanya Pak Bigman, tolong Pak Bigman diomongin. Lalu kita ketemu ngobrol gitu ya. Rasanya senang kalau Tuhan pakai kita bisa menolong anak itu menemukan apa yang mestinya. Bukan anak baik-baik yang memang mau datang sama kita. No. Kalau dia sudah minat mau ngomong sama kita kan kita udah punya modal bagus kan. Oh memang dia datang mau minat sama kita. Ini anak yang kagak minat ketemu kita. Bapak emaknya paksa ketemu. Nah bagaimana supaya dia kemudian enjoy dengan kita dan bisa-bisa? Nggak gampang. Bagaimana kita bisa jadi teman dengan dia? Ini penting. Karena itulah perkelahian seorang hamba Tuhan menjadi perkelahian sengit, perkelahian dengan dirinya. Dan kepuasan seorang hamba Tuhan adalah ketika dia bisa menolong orang lain mengenal kebenaran dan mau melapor. Caranya apa? Cuma satu, jadilah suri tauladan. Kan begitu. Tidak ada jalan lain kan.
Kalau aku ngomong terus sama kalian tidak pernah aku lakukan, kalian bilang apa? Hah, si Bigman itu ngoceh aja terus. Ya, saya selalu ingatkan dulu waktu kami anak-anak, masih remaja dulu. Saya ingat betul, saya pernah diwartakan di gereja karena ketangkap curi kelapa. Berlima kami ketangkap curi kelapa, diwartakan di gereja. Tik-ting mingguon, nah itulah bahasa-bahasanya kan. Warta minggu ini, ketangkap pencuri kelapa, Bigman Sirait, Marujakan si Manjunta, malah kami dibacain. Alamak, muka awak malunya setengah mati. Buak kali apa sama gereja, bencinya setengah mati. Nggak respect kita sama pendeta. Dan pernah satu kali waktu saya pernah share, teman saya pulang mabok, itu senior gitu. Wah berkelahi aku, dikeroyok aku. Siapa? Tunjuknya orang di ujung sana. Lampu di kampung itu kan, lampu jalan itu ujung ke ujung. Nggak tahu kita siapa. Dia main lempar batu aja, gerubuk-gerubuk hampir kena tuh. Tokonya pendeta. Namanya kami di kampung Kristen, langsung geger majelis semua. Wah kumpullah sintua itu kan. Di Uber kami ditangkap, ada pula yang tentara. Wah dibariskan 12 orang. Satu peluru 12 kaki, dia kokar pistolnya. Sintua ini. Wah, yang di depan ini, kawan ini pula lagi nomor 2. Dia ha-ha, namanya lagi mabok kan. Ha-ha. Dalam hatiku meleset ini, kakiku udah menghabiskan begitu kan. Takut aku setengah mati, teriak-teriak. Lah masih SMP. Kami ditanya, kami dengan terus, dia bukan kami. Hanya kami dipinggirkan, dipukul orang ini satu. 5 sintua itu, buah langsung, buah ditendang. Pendeta duduk sini di kopi, ngopi dia sampai ngerokok. Benci setengah mati aku dengan pendeta. Tidak pengen jadi pendeta. Muak. Kalau bisa kulempar pendeta itu waktu itu. Anak SMP yang sakit hati lah. Tidak berdaya dengan orang tua. Yang pukul sintua. Yang duduk pendeta, ngokok, rokok lagi, ngopi lagi. Gila betul. Tidak semestinya dia lakukan itu. Saya nggak suka. Maka kalau pendeta-pendeta begini khotbah, sudah kan ngomong aja di situ. Kadang-kadang sudah kolekte jalan. Berapa kasih? Ngapain kasih? Penipunya itu. Nggak kasih kolekte kita. Jelek khotbahnya. Bohong gitu. Kalau orang Batak bilang, ayo bohong. Taunya kami siapa kau? Itulah anak muda nggak respect sama pendeta. Demi Tuhan yang hidup. Pengalaman pahit itu membuat aku belajar. Bagaimana supaya anak muda yang keras kepala itu bisa kita datangi dan bicara pada mereka. Karena itulah mestinya hamba Tuhan. Berat, sulit setengah mati. Saya harus ngakuin, kadang-kadang mau ngerenyek ini anak kurang amat sih gitu. Kita bisa, tapi itulah yang jadi masalah. Kebisaan kita seringkali jadi malapetaka kita. Makanya penguasaan diri yang dikatakan Tuhan misi sangat penting. Oleh karena itulah lemah lembut kita menolong mereka, membawa mereka supaya mengerti kebenaran, dan itulah betul. Bagian saya akan ditentukan. Masuk menjadi guru Injil, pikirkanlah itu. Berkhotbah gampang, saya melatih kalian sebentar berkhotbah. Tapi saya tidak akan pernah mau melakukan itu. Melayani yang benar. Kamu bisa rekam apa yang kita bicarakan. Kamu bisa belajar atau tidak. Tapi melakukan, itu yang menjadi paling serius. Dan ini kegagalan dalam gereja Tuhan. Terlalu sulit mencari pendeta jadi role model pada masa ini. Tidak mudah sih. Kepemimpinan Republik Indonesia ini kacau balau. Di level ke level. Sulit. Kemarin orang baru hitung-hitung dari 33 provinsi yang kita punya. Ya. Dengan sekian puluh lagi kabupaten. Di luar Kompas itu mulai menulis. Ada kira-kira 7 orang yang sekelas seperti model Jokowi. Sian. Cuma 7, saudara-saudara. Gila itu. Sakit itu menurut saya. Republik begini besar. Satu itu gubernur, ya. Kemudian beberapanya adalah bupati dan wali kota. Jokowi lah dianggap yang terbaik dari semuanya. Tapi jumlah itu tidak memadai dengan republik yang besar ini. Menjengkelkan ya. Tapi maafkan aku, kumpulkanlah pendeta seluruh Indonesia. Tunjuk mana yang cocok, yang disebut pemimpin, yang cerdas, yang serius, tapi betul-betul bersosial dengan baik. Diakui, sulit sangat. Billy Graham di Amerika selalu ada. Rick Warren punya pengaruh cukup besar. Tapi Indonesia babak belur ya. Karena banyak pendeta top, tapi bukan baik dan benar. Popularitas di sini jauh lebih penting.
terjadilah manipulasi rasa dan penipuan besar-besaran di dalam gereja. Karena itu jadi hamba Tuhan. Kita tidak sedang berbicara di satu ruangan yang namanya Gereja Reformasi Indonesia. No, kita bicara di konteks yang jauh lebih luas. Berinteraksi keluar sana, bergaul dengan semua orang, berbicara tentang kebenaran. Ini harus menjadi kegairahan kita. Ini harus menjadi pemikiran kita. Karena program kita di radio, karena program kita di televisi, saya cukup banyak dimaki-maki orang, dicengkeli oleh banyak pendeta. Karena saya bicara apa yang mereka tidak suka. Bagaimana gereja jadi milik pribadi? Banyak yang teriak. Pendeta kok urusannya uang dulu, ributlah semuanya. Siapa bilang perpuluhan harus ke gereja kita? Karena ada orang bilang, kamu kalau makan di restoran Chinese jangan bayar ke restoran Padang loh. Jadi perpuluhan maksudnya harus ke gerejanya. Saya bilang penjahat yang bilang. Sejak kapan gereja Tuhan ada pemiliknya? Ini milik restoran Chinese, ini restoran Padang. Kalau kau makan restoran Padang, betul bayar di situ, taruh situ. Karena kau makan sana, tidak perlu restoran Chinese. Karena pemiliknya beda. Gereja itu pemiliknya berapa? Cuma satu, Yesus Kristus. Penjahat pendeta seperti itu. Dimaki-maki lah, saudara. Karena mengganggu rezeki orang. Tapi saya dengan konsekuensi, kalian baik-baik dengarkan jemaat. Kalau gereja ini tidak main baik-baik, keluar kalian kasih persembahan, jangan kemari. Kalau kalian tahu baik, baru kalian bantu dan pelayan. Kalau nggak, jangan. Supaya sadar-sadar kami majelis sama pendeta ini semua. Kok sedikit sekali persembahannya. Pada nggak percaya sama kita, Pak? Baguslah, mari kita perbaiki diri kita. Supaya kita dipercaya. Ya. Saya bersyukur banyak dari luar orang kirim, yang bukan jemaat kita juga banyak bantu gereja kita. Pertandingan kita adalah kualitas hidup kita. Tapi yuk kita menjadi orang yang dewasa, yang tidak perlu diiming-iming. Harus begini supaya kau beri, nanti kau dapat ini, dapat itu. No! Mari kita kembali kepada kebenaran yang sejati, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian tidak satu pun di antara kita terjerat oleh si setan ini. Perhatikan kalimat ini, tidak satu pun di antara kita terjerat oleh si setan ini. Kita bisa duduk sama-sama, kita bisa nyanyi sama-sama. Tidak tentu hati kita sama. Tidak tentu kita sehati, sejiwa, dan sepikir. Saudara amin-amin dengan khotbah saya, pulang mungkin saudara juga bantai saya, Benny. Itu biasa kan dalam kehidupan. Tapi demi Tuhan yang hidup. Kalaupun kita dibicarakan orang dengan negatif, mari kita belajar hidup yang benar. Tapi mereka masih tetap ngomongin, tidak mengapa lah. Ya, anjing menggonggong, ya, majelis berlalu. Tapi tolong jangan jadi bebal. Udah salah pun diomongin masih aja ngotot. Ya, itu repot juga kita. Ini majelis gimana sih, kasih masukan ngotot aja terus. Nah please ya teman-teman. Jadi hari ini ketika Netsen mau ditabiskan menjadi guru Injil, bagian dari majelis jemaat Gereja Reformasi Indonesia. Bagaimana kemudian berinteraksi, bagaimana kemudian berlaku mandiri. Ini menjadi perlu. Satu waktu mesti ngambil keputusan penting, jangan lari. Ada darurat anak remaja mesti ditolong. Gak usah telepon Bigman Sirait. Apa urusannya si Bigman? Tahu tugas yang harus dikerjakan. Tapi tugas yang benar. Jangan mencari keuntungan di kesempitan, tidak baik. Tapi tidak baik melepaskan tanggung jawab dengan saya belum ngomong sama Pak Bigman, tak boleh. Kerjakan. Karena itu harus. Jangan tunggu orang itu mati hanya rapat gereja. Saya nggak akan tunggu kita rapat dulu. Kalau ada orang perlu segera saya. Kalau saya perlu akan melompati berbagai aturan gereja, saya punya hak prerogatif untuk itu. Asal untuk soal jiwa, soal kebenaran. Saya dulu cukup lama menjadi bagian dari gereja yang punya sistematik yang hebat. Ada orang sudah sakit, kita rapor mati. Tunggu rapat, tunggulah sebulan lagi. Nah, rapat seminggu dan sudah ribut akan disetujui bulan depan. Begitu setuju bulan depan, oke setuju orang ini dibantu. Percuma Pak, minggu lalu sudah mati. Mau dibantu apa lagi? Saya cukup ngalamin. Seharusnya pendeta bisa lihat ini orang sakit memang serius. Jemaat kita lah, sudah tolong dulu. Ada rapat informal yang bisa kita telepon, sorry kita mesti eksekusi keputusan ini. Itu gunanya pendeta, itu gunanya pengerja. Ada bagian-bagian mesti cepat, karena ini penting. Tapi jangan urusan nggak penting lalu dibikin. Nah ini nego-nego juga kita di situ kan. Mari kita rapat sama-sama, kita pikirin sama-sama. Nah dinamika inilah menjadi dinamika penting di dalam gereja. Nah begitu pula saudara-saudaraku,
seluruh jemaat Gereja Reformasi Indonesia, saya harap keterlibatan kalian semua secara aktif. Jangan jadi jemaat pasif, datang kebaktian haleluya amin selesai pulang. Beri input, beri masukan, ambil bagian. Apa yang bisa dikerjakan? Malas deh pengurusnya begini. Mungkin pengurus majelis sekarang ini banyak yang kurang bagus. Yes, termasuk Bingman Sirait. Tapi kalau memang kau bagus, ayo bantu sama-sama supaya kita isi yang kurang bagus ini dengan yang bagus-bagus. Tapi yang kurang bagusnya Bapak keras kepala. Siapa yang keras kepala? Si Bingman itu nggak bisa diomongin. Rapat kalian, coret dia, tolak dia. Karena gereja ini bukan milik Bingman Sirait, ini milik Kristus kepala. Kalau kalian temukan yang salah, jangan segan-segan. Suara terbanyak penting. Kalau aku ngotot jadi pendeta nggak mau turun, ya keluar kalian semua. Biarkan aku khotbah sama meja-meja itu kan, sakit jiwa namanya. Masa aku mau khotbah sama kursi? Tidak ada hebatnya pendeta. Ini prinsip. Kenapa? Karena kita perlu check and recheck. Yang namanya Bingman Sirait hari ini berdiri, boleh jadi dia benar. Besok siapa yang tahu? Minggu depan siapa yang tahu? Marilah kita saling melihat. Dengan keterbukaan begini lega kita, bukan? Ini hidup kita, ini pengabdian kita, ini pelayanan kita. Maka kesukaan batin kita adalah ketika menegakkan kebenaran. Maka akhirnya bagi netizen yang akan jadi guru Injil, bagaimana bertanding? Ya, kamu sudah lama di pelayanan, ya. Tapi ketika masuk kemudian berurusan dengan jemaat, bagaimana melakukan? Bagaimana menjalani? Bagaimana belajar jadi hamba Tuhan? Saya rindu ketika saya mati, ya, ada regenerasi yang baik. Itu mimpi. Bagi anak-anak yang diwisuda, kalian pikirkan itu baik-baik. Tuhan mau apa dengan keadaan kalian dan apa yang bisa kalian lakukan? Pikirkanlah itu. Berdialoglah dengan Tuhan. Jangan berpikir buru-buru saya dapat apa, bisa apa di kemudian hari untuk kenikmatan saya demi Tuhan yang hidup. Pak, nanti kalau nggak gini, maafkan saya. Perjalanan hidupku menceritakan di mana kita ada dan melakukan hal yang baik, bukan menolong kita. Kami rame-rame waktu itu dengan teman-teman dari PP nonton Three Idiots, ya, film India yang luar biasa. Walaupun menurut laporan terakhir ada juga teman kami yang tidur katanya ya, sambil nonton. Nah, tapi nonton itu film lucu setengah mati. Tetapi menarik dan saya sangat haru. Saya belajar banyak. Jadi di antara Three Idiots itu mereka berkelahi lah dan bertanding siapa yang sukses. Yang satu sukses jadi fotografer kelas dunia, yang satu sukses jadi ini ya, jadi pengusaha besar. Yang satu jadi ini jadi itu. Yang satu nggak ngilang. Tahu-tahu ada satu lawan mereka lah yang dia juga CEO di sebuah perusahaan. Kalau dia dapat tanda tangan dari profesor yang top ini, perusahaan dia perusahaan hebat luar biasa. Mereka cari-cari. Lalu waktu mereka ketemu, siapa mana? Wah, ngilang dia, nggak ada aja ya. Ini anak pinter, nggak ada yang ketemu. Hanya mereka dalam rangka terus pergi cari kawan ini karena mau cari profesor itulah cari-cari lah mereka beradu karier gitu kan. Hanya mereka ketemu si profesor. Ternyata teman mereka nggak ada itu kan yang ngilang itu. Dia tinggal di satu daerah menyempil dengan anak-anak lalu dia latih ya elektronik sama dia IT segala macam. Saya nangis. Saya haru, saya tetap gila ya. Ini memang jasa film, tapi idenya hebat. Profesor doktor yang tidak duduk di Universitas Megah untuk menepuk dadanya, ini profesor doktor. No. Dia ada di perkampungan kecil dengan anak-anak yang dilatihnya. Bagaimana membuat ini. Lalu dia bilang cita-cita saya ingin anak-anak ini besok bangun, besok hebat, besok luar biasa. Ya. Dan orang pun sempat geger rupanya kenapa? Karena yang lulus jadi profesor doktor bukannya dia, tapi rupanya dia anak pembantu yang tinggal di rumah seorang majikan. Lalu dia kuliah pakai nama anak bosnya. Jadi yang terima ijazah ya anak bosnya. Tapi dia profesor unggulan yang sesungguhnya. Keren ya. Jadi kalau dipikir-pikir, hebat tuh. Jadi akademi ijazah nggak makannya ini. Makanya orang cari ke rumahnya bingung. Nggak ada nama itu. Ini orangnya. Kok lain mukanya? Memang lain. Dia sekolah untuk bosnya. Jadi bos ini punya uang banyak, bisa suruh anak pembantu yang pintar ini sekolah, dia anaknya dapat gelar. Tapi maaf ya, tidak pernah dapat ilmu. Orang ini punya ilmu dan punya harga diri yang tinggi, dia bangun anak-anak susah. Akankah ada orang seperti itu? Ini pertanyaan menarik. Di desa pun kita bisa jadi profesor doktor. Ilmu kita, belajar kita.
dimanapun kita ada. Ini penting untuk kita menggumuli hari-hari kita, hidup pengabdian dan pelayanan kita. Ya. Saya karena kuliah, lalu waktu mau bikin paper sedikit debat begitu ya, sebetulnya saya sudah setengah berjanji pada diri saya, kayak kata gue mau. Sehingga kemarin sebetulnya sudah suruh, ayo kamu tinggal wisuda. Tapi saya memang kagak mau dah, nggak lagi. Saya sumpah udah cukup. Tapi saya mau buktikan. Nah, ini cara saya. Bahwa si Bigman yang dianggap harus kepala mungkin yang tidak wisuda itu banyak mengerjakan perkara. Ya, mudah bagi saya untuk naik lagi kalau cuma mau kejar gelar. Ya. Beberapa gelar doktor, penawaran untuk honoris causa sudah saya tolak. The best of 20 leadership in Indonesia masuk ke meja saya. Isi saya bilang, kenapa ngambil? Enggak lah, toh kita kerja memang harus kerja. Saya tolak. Kalau memenuhi CV udah cukup lumayan lah ya. In education saya juga dapat. Tapi saya nggak mau perdalam itu. Ngapain urusan-urusan cuma sekedar selembar kertas, gengsi kita aja yang naik kan? Kita punya tablet Reformata kalau mau membesarkan nama Bigman Sirait. No, tidak akan pernah saya jadi narasumber. Itu prinsip. Maka saya berharap apa yang Bapak cita-citakan cuma satu, supaya Tuhan pakai aku dengan murni dan aku boleh jadi alat banyak. Dan hari ini aku jadi alat bagi kalian anak-anakku yang diwisuda dan nanti adik-adikmu yang terus akan diwisuda dari tahun ke tahun. Saya berdoa kalian jadi alat lagi bagi adik-adikmu, bawa mereka mengenal. Tidak semua guru jadi menteri, tapi guru menghasilkan siapa? Menteri. Dari mana menteri datang? Dari mana presiden datang? Guru. Gurunya tetap guru. Muridnya sudah jadi presiden. Sulit menemukan guru seperti itu. No, I am a teacher. I am a politician. Disuruh jadi politisi dia nggak mau. No. Satu orang tanya saya, jiwamu kemana? Pendidikan. Forget it. Jangan ambil itu. Mengabdilah di mana hatimu ada dan taruhlah. Jangan melacur dan membuang. Sehingga dengan demikian Tuhan pakai tangan kita. Mari kita sama-sama berlomba untuk menjadi hamba Tuhan. Mari kita sama-sama berlomba untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Supaya kita dirahmatinya dengan cinta kasihnya. Dan kita bisa melakukan banyak hal di kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Sehingga kita senantiasa ada pada jalan yang semestinya. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Sebagai pelayannya, sudahkah kita mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya? Tanyakan diri dan gugat. Sebagai orang yang diberkatinya, sudahkah kita mengembalikan segala berkat untuk kemuliaannya? Tanyakan diri dan gugat. Supaya hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, Kau tahu hati dan pikiran kami, Kau tahu hidup kami, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Hari ini di sini dalam rasa syukur kami di ibadah minggu, buat kami semua tanpa terkecuali belajar bagaimana harus hidup benar di hadapan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Karena memang itulah panggilan hidup kami. Supaya kami tidak terlena, terbuai hanya dengan selera diri, masa depan pribadi, tapi bagaimana memaknai hidup dan jadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami ada. Terima kasih untuk semuanya. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami dalam kasih-Mu, supaya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami boleh bertumbuh menjadi laskar tangguh, hidup untuk kemuliaan kepujian nama Tuhan saja. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami memohon kepada Bapa di dalam surga, dan sekaligus mempersembahkan gereja pun supaya terus berjalan di kebenaran firman. Terpujilah Tuhan kami. Amin.
Kita bangkit berdiri, saudaraku yang terkasih, dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita berikan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersama dulu kembali. Baik, saudara yang kekasih, kita akan masuk di dalam bagian kedua, peneguhan guru Injil. Jemaat yang dikasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, hari ini akan dilayankan peneguhan Saudara Netsen menjadi guru Injil Gereja Reformasi Indonesia. Untuk itu, saya akan bacakan surat keputusan majelis mengenai peneguhan ini. Surat keputusan nomor 001-SK-GI-11-2013. Pada hari ini, Minggu 3 November 2013, yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Gereja Reformasi Indonesia, berdasarkan hal-hal berikut ini, dengan ini memutuskan sebagai berikut. 1. Mengingat. Nomor 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD-ART Gereja Reformasi Indonesia, bab 4, Majelis Sinode, pasal 30, wewenang dan tanggung jawab, ayat 1, butir C dan E dan seterusnya. Bab 11, persyaratan pejabat gerejawi, pasal 104, kedudukan guru Injil dan seterusnya. Pasal 105, persyaratan menjadi guru Injil dan seterusnya. Nomor 2, telah dilakukan pembicaraan di antara hamba Tuhan dan diusulkan rencana peneguhan Saudara Netsen menjadi guru Injil di lingkungan Gereja Reformasi Indonesia. Ketiga, Saudara Netsen telah memenuhi kriteria pelayanan, baik secara iman, panggilan pelayanan, pemahaman teologia, dan motivasi dalam memenuhi tugas pelayanan sesuai Alkitab untuk diteguhkan menjadi guru Injil. 2. Menimbang. Nomor 1. Pelayanan Gereja Reformasi Indonesia yang memiliki lokasi beribadah lebih daripada satu. Di samping hal tersebut, jemaat yang hadir dalam ibadah dan kegiatan pelayanan makin bertambah. Nomor 2, pelayanan dan pembinaan kepada jemaat yang memerlukan pelayanan Tuhan dengan jabatan guru Injil. Nomor 3, Saudara Netsen sudah melayani dengan baik selama lebih dari 4 bulan di lingkungan Gereja Reformasi Indonesia. Nomor 4, telah diumumkan dalam Warta Gereja Reformasi Indonesia selama 3 minggu berturut-turut dan tidak ada surat keberatan yang masuk ke surat Gereja Reformasi Indonesia. Yang ketiga, memutuskan. Nomor 1, meneguhkan Saudara Netsen menjadi guru Injil di Gereja Reformasi Indonesia. Nomor 2, pelaksanaan peneguhan diadakan pada hari Minggu 3 November 2013 di dalam kebaktian peneguhan Gereja Reformasi Indonesia. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja. Jakarta, 3 November 2013. Penatua Jemaat Gereja Reformasi Indonesia, tertanda Sugihono Subeno, Sekretaris Umum. Pendeta Pikman Sirait, Ketua Umum. Saudara yang kekasih, sesudah pemutusan SK tadi, saudara sudah makin jelas, dan warta yang menjadi dasar.
Di gereja kita jikalau ada keberatan, saudara boleh mengajukan tertulis, tapi bukan hari ini, karena sudah lewat. 3 kali berturut-turut diwartakan, minimum itu 2 kali. Pernikahan atau apapun, itu menjadi satu tradisi check and recheck pada jemaat. Tapi tolong jangan buat kebiasaan jelek. Sesudah selesai baru libur. Saya nggak setuju gini, buat surat, tapi juga tidak boleh bicara tertulis, sehingga semua jadi jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nah karena itu Netsen yang memang sudah lama pelayanan di luar, dulu bekas mahasiswa saya juga, ya, lalu kemudian pelayanan dan hari ini bergabung di kita. Oleh karena itu saudara memang hanya 4 bulan di lingkungan kita, ya, tetapi di luar dia sudah lama dan kita teguhkan di lingkungan pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Dan bagi kita guru Injil itu boleh melayani tugas perjamuan kudus, ya, dan juga untuk tertentu melayani sakramen. Nah, kemudian guru Injil, ya, itu sudah masuk dalam tim kependetaan. Beberapa tahun kemudian sesudah dievaluasi akan jadi pendeta. Bukan masa tugas, tolong jangan salah paham. Ya, guru Injil menjadi pendeta karena kualitas kehidupan moralitasnya dan spiritualitasnya, bukan masa kerjanya. Ya, jadi saya pikir ini perlu untuk dimengerti dengan baik-baik oleh kita semua. Dan yang kedua, kemudian pada waktu sesudah peneguhan resmi menjadi guru Injil, maka dia akan bertanggung jawab semua terhadap tugas-tugas yang ada, ya, dari apa yang menjadi ketentuan dan peraturan yang ada di lingkungan Gereja Reformasi Indonesia. Oleh karena itu, saudara, guru Injil akan melayani seperti dari tugas sakramen, kemudian juga penyampaian doa berkat, ya, itu akan bisa dilayani. Dan sementara majelis bagaimana? Menurut peraturan di CRCA, Christian Reformed Church of Australia, yang merupakan kita berasosiasi ke sana, jikalau pendeta berhalangan, guru Injil berhalangan, maka majelis boleh memimpin sakramen perjamuan kudus. Ya, tapi majelis jangan karena pengen lalu berdoa supaya pendeta dan guru Injil berhalangan. Ya. Jadi lakukan bagaimana yang semestinya dan menjadi koridor di dalam gereja Tuhan. Baik saudara yang kekasih, kita akan berjalankan peneguhan terhadap saudara Netsen. Saya minta Netsen dan istri bisa berdiri di depan. Ya. Dasar jabatan guru Injil. Dari Alkitab Perjanjian Baru kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus berkenan memanggil dan memakai pelayanan manusia untuk memelihara jemaatnya di dunia ini. Dalam Efesus 4 ayat 12 kita baca sebagai berikut, Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang dimaksud guru Injil adalah pengajar-pengajar. Dari ini jelaslah bahwa jabatan gembala adalah memelihara, memimpin, melindungi dombanya. Maka gembala rohani juga bertindak terhadap jemaat Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan dan doa. Guru Injil adalah jabatan struktural yang kemudian akan menjadi pendeta dengan tugas yang memang sudah sama pada dirinya. Tugas pokok guru Injil melayani kebaktian, melayani pemberitaan firman Tuhan, melayani katekisasi, bersama dengan majelis jemaat, membina dan menggembalakan anggota jemaat, bersama dengan majelis jemaat menjaga, mengajar perkembangan dalam jemaat sesuai dengan firman Tuhan dan pemahaman pekerjaan pengajaran Gereja Reformasi, juga melayani sakramen kudus di gereja. Pertanyaan kepada calon guru Injil: apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang menjadi dasar hidup iman kita? Apakah saudara sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan yang memanggil saudara untuk menjadi guru Injil melalui jemaat ini untuk melayani Tuhan dan gerejanya? Apakah saudara percaya bahwa paham pengajaran gereja kita sebagaimana diuraikan dalam pengakuan iman Gereja Reformasi Indonesia dan pengakuan iman rasuli merupakan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan? Bersediakah saudara melayani kebaktian, pemberitaan firman Tuhan, sakramen kudus, dan pengajaran firman Allah atau katekisasi? Bersediakah saudara bersama-sama dengan majelis membina dan menggembalakan anggota jemaat?
Bersediakah saudara bersama dengan majelis memperhatikan dan menjaga pengajaran yang berkembang dalam jemaat agar sesuai dengan firman Tuhan dan paham pengajaran Gereja Reformasi Indonesia? Bersediakah saudara dengan sungguh-sungguh memegang rahasia jabatan supaya seluruh jemaat yang berkonsultasi merasa aman dan tentram? Bersediakah saudara menerima dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja dan peraturan-peraturan Gereja Reformasi Indonesia? Apabila kehidupan saudara, yaitu kelakuan dan paham pengajaran saudara, bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, bersediakah saudara ditegur oleh majelis dan menerima penggembalaan khusus? Bagaimanakah jawab saudara Netson? Hendaklah ya, tetap ya, Tuhan mendengar jawaban saudara dan jemaat menjadi saksinya. Kepada istri, apakah saudara siap untuk terus mendukung pelayanan suami sesuai dengan ketentuan yang ada? Baik.